Oke, kita akan coba akses. Ketika nanti kalian sudah menjalankan aplikasi SAM, lalu kalian tekan tombol start di Apache dan di MySQL-nya, nanti akan muncul kayak gini nih, PID-nya muncul, port-nya muncul, maka kita akan mengakseskan apa? PHP localhost /php my admin. Kalau kalian mungkin akan langsung masuk ke dalam database-nya, ke dalam, kalau saya harus login dulu dia. Kalau kalian mungkin langsung dia ke sini. Kalau belum pernah memberikan username dan password. Nah, kalian nanti pasti akan nampilnya langsung di sini. Ini tampilan awal dari PHP My Admin, ya. Nanti kita bisa langsung menekan tombol baru, atau bisa langsung tekan tombol basis data ini. Ya, akan muncul database yang sudah ada di dalam database kita. Jangan sembarangan hapus. Ya, kita buat aja misalkan DB penjualan misalkan ya. DB penjualan. Oke, buat. Oh, sudah ada. Tuh kan, enak kan? Kasih tahu kalau sudah ada. Anggaplah kita buat DB toko misalkan. Buat. Tuh. Kalian langsung dibuatkan sebuah DB namanya database semuanya namanya DB toko sesuai dengan nama yang kalian isikan. Tinggal kita klik DB toko, di sana dia meminta kita untuk membuat sebuah tabel. Nah, ini saya sudah punya tabel-tabelnya yang sudah saya rancang. Nanti kita akan belajar juga cara merancangnya. Kenapa harus begitu? Tetapi intinya sekarang saya pengen kalian belajar membuat dulu. Sama kayak saya menyuruh kalian, ini sudah ada potongan-potongan bambu, tolong buatkan saya layang-layang. Begini caranya. Nggak usah ditanya dulu, Pak, gimana cara ngecilin bambunya ini? Nanti. Kenapa harus bambunya kecil? Kenapa nggak besar aja? Kenapa nggak satu bungkul itu langsung? Kan gitu. Nanti dulu itu. Saya pengen kalian langsung merajut layang-layang dulu. Sama kayak gini. Saya mau kalian langsung membuat sebuah database dengan dasar yang ada di sini. Nih. Saya sudah punya satu rancangan database yang di sana sudah ada beberapa tabel, namanya tabel. Ini 1 tabel, 2 tabel, 3, 4, ini tabel semua. Ya. Ini adalah tabel. Tuh. Pertama tabel pengguna, kedua kategori, ketiga produk, penjualan detail, pembelian detail, pemasok, pembelian, penjualan, konsumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Ya, ada 9 tabel. Yang masing-masing di dalamnya sudah ada kolom-kolomnya juga. Ada kolom ID pengguna, nama pengguna, jabatan, ini yang ada di dalam tabel pengguna. Saya contohkan akan membuat sebuah tabel pengguna. Berarti di sini kita kembali ke PHP My Admin-nya. Di sini kalian disuruh memasukkan sebuah nama tabel. Nama tabel kita tadi apa? Pengguna. Ada berapa kolom kah? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini kita taruhin 7. Berarti sampai sini ya? Oke. Set. Lalulah kalian disediakan tempat untuk mengisi ke-7 kolom yang tadi sudah kalian tambahkan. Yang pertama ada ID underscore pengguna. ID underscore pengguna. Ikutin. Karena kalian di sini cuma merajut, berarti maksudnya merajut, kalian harus ngikutin sesuai yang ada di sini. Ini kalian belajar ngikutin dulu. Belum saya jelaskan nanti kenapa harus ID pengguna, kenapa harus. Ini ada lagi. ID pengguna, tipe datanya. Nah, ini tipe data. Walaupun kalian belum belajar tipe data, tidak apa-apa. ID pengguna itu tipe datanya adalah integer. Berarti di sini kalian taruhin int. Integer. Terus lihat lagi, dia punya status namanya PK. PK ini primary key atau yang dikenal dengan kunci utama. Kalau sudah ditaruhin PK berarti ID pengguna tidak boleh ada yang sama, itu maksudnya. Kalau nama pengguna bisa jadi ada yang sama apa enggak? Bisa jadi. Banyak orang yang namanya sama kan? Nah, kalau kita taruhin PK apa yang terjadi? Tidak bisa disimpan nama orang yang berikutnya yang sama. Tidak bisa. Udah ditaruhin Andi Maulana. Lagi ada ternyata Andi Maulana juga karyawannya. Udah tidak bisa lagi. Padahal boleh-boleh aja kan? Andi Maulana ada 2. Yang tidak boleh nanti yang sama adalah ID penggunanya. Kodenya dia.
Misalkan kode karyawannya dia nggak, kayak sama kayak kalian itu adalah NIS kalian nggak boleh ada yang salah. Nah itu berarti statusnya PK atau primary key, kunci utama. Makanya kalau dia ada PK-nya di sini berarti kalian centang nih. Mana dia di sini? Ini dia. Tuh, di bagian indeks ada namanya primary. Kurang jelas. Nah, kelihatan ya? Nah, tuh ada primary. Pilih. Langsung aja kirim. Nah, terus lanjut. Apa dia bilang? Ada nama pengguna, nama ikutin. Kalau ada underscore pengguna. Isi aja dulu. Jabatan, username, password, apalagi hak, akses, apalagi keterangan. Nah, sekarang kita coba tentukan jenisnya. Ini varchar semua. Kebetulan varchar semua. Varchar. Pak, apa sih varchar? Nanti kita belajar itu. Ada sesinya sendiri. Pokoknya dia kalian buat ya, ikutin itu. Terus ini yang 100 ini adalah size-nya atau ukuran. Maksudnya itu berapa digit maksimal yang kita bisa isi di situ. Kalau 100 berarti 100 digit. Sekarang pertanyaan, ada nggak nama orang sampai 100 digit? Ada. Itu ngeri namanya. Raden Roro Jonggrang sudah mati hidup lagi. Enggak mungkin. Ya, 100. Ini udah 100. Sebenarnya 100 ini udah paling panjang kita kasih ini. Sebenarnya nama orang tuh taruh 35-nya cukup. Cuman gara-gara kemarin saya lihat ada nama orang panjang. Yang kemarin waktu di ujian itu kan. Panjang sekali. Siapa yang dapat kemarin? Iya. Panjang sekali namanya. Berapa kata itu? Ada mungkin 6 ya. 6 kata. Makanya saya akhirnya berubah pikiran, ganti 100 aja. Ya, paling nama orang biasanya 35 kan? 40 aja udah paling panjang itu. Bayi Indra Mayu gitu kan. Oke, 100. Jabatan, coba diingat-ingat 100 kecuali keterangan 200. 100 200. Oke? Berarti kita di sini sudah ngebuat. Kalau tidak ada lagi ini kan ada ini namanya status yang PK ini ya. Kalau ada yang lain nggak usah. Ya, nggak usah dibuat. Nah, ini tidak ternilai. Benarnya kalau kalian dia di sini NN kayak gini nih. NN kayak gini artinya not null. Tidak boleh kosong. Tapi enggak apa-apa dah. Ini sebenarnya kita bisa centang di sini. Tek. Tidak ternilai. Tapi kan udah kita kasih 100, 200. Udah tinggal dikirim atau simpan. Tek. Maka di sini kita akan memiliki sebuah tabel di dalam DB Toko namanya pengguna. Ya. Nama tabel yang pengguna. Terus strukturnya sudah ada ini. Seperti yang kita masukkan tadi. Kita refresh aja dulu lah. Set. Nah ini kan DB Toko tabel pengguna. Lihat ke bagian struktur. Tuh. Nanti saya minta kalian ngeliatin saya ini. Supaya bisa saya lihat, oh ternyata udah cocok nih. 100, 200. Ini sudah ada kunci utama, oh berarti sudah ada primary key-nya. Itu cara saya mengetes kalian bahwa kalian sudah benar enggak ngebuatnya. Lanjut misalkan kita ngebuat yang lain lagi, ya, anggaplah yang ini. Ya, karena di sini agak beda, bukan PK tapi FK. Nanti kita pelajarin kenapa harus begitu. Kita coba buat aja baru. Ini ambil contoh aja. Pembelian detail. Nggak usah diangkat. Emang ada hak untuk ngangkat telepon ketika saya lagi jelasin? Main-main aja. HP sebenarnya nggak boleh dibawa loh. Kalau mau ikut peraturan gubernur nggak boleh kamu bawa HP. Kalau mau bawa HP titip di BK harusnya. Lagi kamu keluarin di kelas lagi saya ngajar, lagi saya jelasin lagi. Catat nama di otak saya ya. Oke, pembelian detail. Berarti nama tabelnya adalah
Nih, kita tekan tombol baru, isi di sini ya, nah, kalau memang ada spasi kayak gini, jangan dikasih spasi aja, kasih dia underscore. Sebenarnya ada underscore-nya. Saya akan contoh. Berapa tabelnya? Oh, ini kebetulan dia sudah ngebuatin kita ada 4. Ya. Tadi waktu saya pilih DB Toko, ini saya copy ya, ulang. Pilih DB Toko, lalu pilih database tadi ya. Database DB Toko, di sini sudah ada buat tabel. Nah, ini maksudnya. Buat tabel pembelian detail, jumlahnya berapa? 1 2 3 4. Kemudian sama, kirim. Di sana ada apa aja? ID pembelian, ID produk, jumlah, harga. Perhatikan. ID underscore pembelian, terus ID produk, jumlah, dan harga. Lihat tipe datanya, ini integer, double. Berarti di sini kita ganti menjadi double D. Ketik aja D. Mana D? Ada nggak double di sini? Ada ya, tuh. Ada double juga. Nah, Pak, kan ada di sana FK. FK itu di mana kita memilihnya? FK itu bukan primary key. FK itu adalah sebenarnya kunci ini kolom ini sebenarnya bertamu dari tabel yang lain. Kalau namanya bertamu, tidak boleh kita buat dia menjadi primary key. Sama kayak teman kalian, boleh tidak bertamu ke rumah kalian berkali-kali? Boleh, ya kan? Teman kalian boleh aja bertamu. Nah, ketika dia bertamu jadi FK namanya. Tetapi kalau di rumahnya dia, boleh tidak ada 2 dia? Nggak ada, tetap 1 dia. Jadi dia di rumahnya dia sebagai primary key, di rumah kita dia bertamu. Bertamu boleh aja dia datang berkali-kali kan? Boleh istilahnya. Jadi di sini istilahnya bertamu. Ini coba ID pembelian dapatnya dari mana? Tuh, dari tabel pembelian. Lihat ada ID pembelian juga di sini. Tipenya integer juga gitu. Tetapi di sini statusnya PK, di sini statusnya FK. Karena di sini dia primary key, di sini dia bertamu gitu. Syaratnya bertamu dia harus sama dari sisi nama, tipe data, tetapi statusnya berbeda. Nah, itu kenapa dia dinamakan FK. Tapi kalau dia di primary key, kita kasih primary key dia. Kalau di tabel pembelian dia nanti jadinya di sini primary key. Tapi karena ini di tabel di pembelian detail dia menjadi FK. FK itu enggak perlu sebenarnya enggak perlu dikasih apa-apa. Cuma tinggal disamakan nama sama tipe datanya saja. Udah gitu doang. Kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya 2 tabel. Ya. Ada pembelian detail dan ada pengguna. Gitu. Ini tabel yang akan kita buat. Nah, nanti kalau mau ngecek benar enggak kita udah membuat, ya tinggal pilih di bagian struktur. Oh, di sini. Oh, ternyata masih salah. Nama pengguna gitu, A-nya double. Bisa kita edit, ubah. Tinggal kita ubah di sini. Hapus A-nya, baru simpan. Kalau enggak jadi ya tinggal kembali lagi ke database struktur. Kayak gitu. Itu kita ngebuat sebuah tabel. Nanti saya kasih kalian PR ngebuat semua tabel ini. Nanti ada catatannya kayak gimana namanya harus kalian buat gitu kan. Tapi intinya begitu cara buat. Nanti kalau untuk pengisian itu nanti kita akan membuat sebuah aplikasi. Itu nanti setelah kita ngebuat database baru kita ngebuat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk mengisi. Tetapi paling tidak contohnya begini. Pengguna, lalu kita taruhin misalkan di sini ada tambahkan. Nah, di sini coba kita mengisi. Misalkan 1 nama penggunanya Arif Hidayat, jabatannya guru, username-nya Arif, passwordnya 123 misalkan. Hak aksesnya admin, keterangannya nggak ada. Kirim. Perhatikan. Nah, ini kan ada perintah SQL nih, insert into bla bla bla. Dia kasih tahu ke kita tuh bahwa dia memasukkan data itu menggunakan perintah ini. Nah, perintah inilah nanti juga kita akan pelajari yang nanti ini akan kita sisipkan di tombol simpan di aplikasi kita nanti gitu. Kan tadi kan kita tekan tombol simpan kan? Nah, dia ngasih tahu bahwa yang dijalankan tuh ini gitu loh. Jadi ini istilahnya pembantu aja. Tapi kalau mau lihat data aslinya nih, pengguna, lihat tuh. Langsung sudah ada satu data namanya, gitu kan? Ini kan satu data nih. Nah, kalau kita lihat pakai yang aplikasi ini,
Cari refresh dulu misalkan. Mana tadi DB toko kan? Lihat pengguna ya. Ada satu dah. Ini yang tadi strukturnya, ini datanya. Tuh. Yang kita masukkan tadi. Nah, cuma kan tidak mungkin yang ini kita tampilkan ke pengguna kita kan tidak mungkin kan? Kayak Facebook tidak mungkin yang ini ditampilkan kan? Pasti dalam bentuk tampilan yang bagus, kayak status kan? Dibuatin tampilan yang bagus. Ini kan sebenarnya sama aja dengan status kan? Kebayang nggak sekarang? Ada kebayang ya? Nah, jadi kita pertama buat database dulu, nanti baru kita buatkan tampilannya untuk memasukin data ini ke sini gitu. Atau untuk menampilkan data yang ini ke aplikasi kita. Supaya lebih menarik. Nggak mungkin kan ini yang kita kasih ke nenek kita, kakek kita untuk belajar kan nggak mungkin. Ya, Facebook aja dia sembunyikan database-nya kan. Yang dilihat itu sesuatu yang mudah dipahami oleh orang. Apa yang Anda pikirkan? Dia bilang kan. Oh, secara orang yang umum baru lihat aplikasi. Oh, apa yang Anda pikirkan? Terus di bawahnya ada kotak. Oh, berarti saya akan menuliskan di situ gitu. Kan secara kita yang mudah memahami gitu kan. Tapi sebenarnya ketika disimpan begini jadinya dia. Kayak gitu. Status-status yang kita taruh nanti di sini jadinya simpan gitu. Inilah database. Ini yang saya bilang dia sebuah data tetapi disimpan secara sistematis. Dikelompokkan ID pengguna, nama-nama, jabatan-jabatan, username, dan nanti pun dia akan bisa terhubung dengan tabel-tabel yang lain. Itu yang dinamakan dengan database. Padahal sebenarnya kolom sama baris juga gitu. Sama kayak yang di absensi itu. Cuman bedanya dia data komputer udah dibuatkan aturan-aturan mainnya gitu. Jadi data yang kita masukkan tidak sembarangan. Misalkan contoh ini saya mau ngisiin data ya. Misalkan saya tambahkan di sini, di pengguna saya tambah lagi data baru misalkan. Saya isi di sini tadi kan integer ini kan angka nih. Saya taruhin huruf gitu. Baru asal lah gitu ya. Tuh kan? Apa dia bilang? Silakan masukkan nilai lebih dari 1. Maksudnya silakan masukkan angka. Ini yang dinamakan dengan sistematis. Jadi langsung kita ditegur sama dia, dikasih tahu, oh ini angka lah mas, gitu. Nggak boleh masukin huruf, gitu. Jadi enak. Kalau itu kan bebas aja tuh. Kamu isikan tanda tangan di bagian nama juga boleh kan? Iya kan? Dia nggak bakalan marah gitu kan? Kalau ini marah dia. Jelas ya? Itulah dengan yang dinamakan dengan database. Jadi tugas kalian adalah ngebuat database ini sampai lengkap. Ya, menggunakan PHP My Admin. Nanti ini saya kirimkan di grup untuk gambar ini. Ya, besok pertemuan besok ini ada jamnya Pak Hadi, itu saya yang masuk. Sama pelajarannya, gabung jadi satu. Jadi kita selesaikan basis data, langsung kita buat sebuah aplikasi. Jadi enak, nanti kita udah bisa lihat aplikasi yang kita buat. Oke? Nanti aturan mainnya saya kirimkan di grup. Ini saya akhiri videonya ya. Kalian boleh copy untuk mengulas kembali.